Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasul yang saya cintai, dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang datang kepada Nabi, orang Badu. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai baginda Rasul, ajarkan nasihat tapi secara singkat. Qala idza qumta fi salatik fasalli salatan muwadda. Kalau kamu mau salat, jadikanlah itu salat yang terakhir. Wala tukallim bikalamin ta'tadiru minhu. Jangan berkata satu perkataan yang nantinya kamu menyesal. Kemudian wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Jangan suka memperhatikan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi itulah 3 nasihat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita laksanakan, Masya Allah, hidup ini indah. Yang pertama, kalau Anda mau salat, jadikanlah itu salat yang terakhir. Kita tahu bahwa semua kita ini akan meninggal. Saya yakin di antara para pendengar sekarang ini, ya, nggak menjamin kalau kita ini masih hidup sampai besok. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam masing-masing manusia mempersiapkan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Ya. Kenapa disebut hari esok? Padahal maksudnya hari kiamat. Maksudnya kalau besok kita ini dipanggil, datang malakul maut, are you ready? Apa kita sudah siap? Ya, makanya ada sebuah hadis juga mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Jadilah hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang berjalan. Kita kalau berjalan yang kita bawa apa? Bawa kulkas dibawa, peso dibawa, enggak kan? Sepertinya saja. Nah, begitulah di dunia ini. Malah Ibn Umar menambahkan, idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau datang pagi, jangan mengharapkan kita masih hidup sore nanti. Demikian juga kalau sore jangan mengharapkan kita masih hidup untuk besok. Makanya kenapa kalau kita bangun, baca doanya apa? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami. Setelah kami apa? Tidur enggak? Ada amatana. Setelah kita mati. Ya. Jadi maksudnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar itu betul-betul bahwa Allah itu akbar. Maha besar. Ya. Jadi jangan sampai lidah kita mengatakan Allahu Akbar, tapi otak kita masih ingat pekerjaan. Masih ingat dunia ini. Apa aja masalahnya. Makanya Abu Bakar juga menangis. Ketiganya kenapa? Saya takut kita Allah Akbar malah ingat yang lain-lain. Berarti yang diingat itu yang jadi akbar. Makanya kalau kita misalnya mau salat nih. Tiba-tiba datang malakul maut. Dan dia bilang, hey, ini salatmu yang terakhir. Kira-kira gimana salat kita? Pasti kita, Allahu Akbar. Kunaun, kenapa? Ya, ini kena salat yang terakhir. Ya, itu kedengaran adzan pertama di Madinah. Ya. Yang kedua, jangan bicara nanti kamu menyesal.
Kita kadang-kadang kita ngomong kemudian, oh saya nggak bermaksud itu misalnya. Ya, banyak. Oleh karena itu kata Nabi kepada Mu'ad, ya Mu'ad, jaga 2 anggota badanmu, saya jamin masuk surga. Ya, apa itu? Mulutmu dan kemaluanmu. Kaget. Mu'ad, ya Rasulullah, apakah orang akan masuk ke neraka atau surga karena mulutnya? Kata Nabi, ya kebanyakan. Kebanyakan orang nanti hati-hati ya. Masuk neraka karena satu kata mungkin. Dia unaware, dia nggak sadar. Ya, makanya orang tidak menyesal apa yang belum kita katakan. Kebanyakan kapan? Menyesal setelah kita katakan. Lagi zaman sekarang di Amerika ini banyak tokoh-tokoh politik setelah berapa lama ya dia kampanye sebagainya, orang putar lagi tuh video dia ngomong apa dulu. Ya, rekaman. Nasihat yang nasihat yang ketiga, jangan terlalu banyak memperhatikan apa yang ada tangan manusia. Ya, artinya syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu kita memperhatikan apa yang dimiliki orang lain, itu hidup nggak tenang. Ya, dan kita merasa kurang terus. Padahal nikmat yang Allah berikan itu pada kita bukan main banyaknya. Ya, maka kata Nabi, kalau masalah dunia ini, lihat orang yang lebih sedikit, lebih susah daripada kita. Kalau kita punya uang 1 juta, jangan lihat orang 100 juta. Lihat orang yang miskin hanya punya ribuan saja misalnya. Tapi kalau masalah akhirat, lihat yang lebih supaya kita bersemangat. Ya. Jadi itulah 3 nasihat dari Rasulullah SAW ya, yang disampaikan kepada Badu itu. Yang pertama, hendaklah kalau Anda salat, jadikan salat yang terakhir. Ya, supaya kita khusyuk, kita fokus. Yang kedua, jaga mulut kita. Jangan sampai kita berkata sesuatu, kemudian kita menyesal. Allah. Ya, karena kata-kata itu bukan main, kadang-kadang bisa membuat orang nggak tidur. Loh, teganya si Anu ya. Awas, hati-hati. Zaman sekarang bisa membuat orang nggak tidur ribuan orang karena SMS yang kita kirim di WhatsApp itu misalnya. Itu bukan mainnya. Yang kedua, syukuri yang kita miliki. Jangan lihat kepada yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketiga nasihat ini sehingga hidup kita menjadi tenang, bahagia insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.